cek. Ya, selamat siang anak-anak semua. Brodi, Selamat siang, Bapak. Siang, Pak. Siang, Bapak. Wah, mantap. Wah, ada murid baru nih. Halo Faizal, murid baru ya? Dari kelas sebelah. Iya. Oke. Iya, Pak. Dari Baik, kelas ya. sebelah. Apa kabar nih teman-teman sekalian? Pada sehat-sehat? Brodi-brodi dan sista-sista sekalian? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Luar biasa. Sehat, Pak, tapi ngantuk. Jesse tetap kekeh dengan sakit hati dan Faizal tetap ngantuk. Makanya jangan begadang terus ya, Faizal. Oke. Pada pemaparan kali ini, ya tentunya kembali lagi bersama saya, Alif Jatayib, ya, guru kalian yang tercinta. Waduh, mantep banget tuh. Oke, kali ini kita akan memulai pemateriannya ya. Jadi sebelumnya ada yang bisa menebak kita akan mempelajari apakah hari ini? Ayo, ada yang bisa tidak? Wayang, Pak. Soalnya background Bapak lagi ngituin wayang. Oke, wayang, cenah. Ada yang lain silahkan selain Jessie? Tentang Hindu bukan, Pak? Wih, mantap. Tentang Hindu katanya. Boleh. Ada lagi? Oke, karena masih hening-hening nih, masih pada mungkin agak-agak ngantuk nih ya, karena jam-jam rawan ya, jam segini tuh jam-jamnya kita bahasa tunuh, kenapa? Tunuh ayeuna teh. Jadi Bapak akan memulai dengan memotivasi kalian dulu. Jadi sejarah Golden Ways. Kita lihat dulu ya motivasinya. Nah ini. Ada yang bisa lihat dan terjemahkan motivasi kali ini? Silahkan. Ada yang mau mencoba? Ya, pada ketawa nih yang on cam nih. Ayo, pada Bisa, Pak, itu mah bahasa perindapan, Pak. Waduh, bahasa perindapan. Boleh. Silakan. Hanif bisa, Pak? Hanif, Pak. Hah? Hanif bisa katanya, Pak. Waduh, Hanif bisa katanya. Wah. Oke, ada lagi yang ingin mencoba? Kenapa nih Hanif nih udah on mic nih kayaknya nih? Kenapa saya nggak tahu, Pak? Oke. Ada yang mau mencoba-coba dulu kira-kira nih di background Bapak ada motivasi apa nih kira-kira? Oke. Ini pada kemana nih? Pada hening-hening bae nih. Pada ngantuk nih kayaknya. Nanti akan Bapak berikan hadiah kalau tidak ngantuk seperti guru-guru sebelah ya, memberikan hadiah. Dan lebih semangat kalian kayaknya kalau diberi hadiah. Nah, oke. Waduh, Bapak udah jadi dipin. Oke. Nah, karena kalian tidak tahu ya dalam apa ya, motivasi hari ini apa, maka Bapak akan mencoba men-share nih motivasi kali ini agar kalian tidak mengantuk tentunya Brodi dan sistahku semua. Nah, coba ada yang bisa membacakan yang di sini nih. Nih. Ini mah bukan, ini mah lemari. Ini nih. Nah, set. Ada yang mau membantu saya untuk membacakan? Silahkan. Saya, Pak. Oh, oke. Haris. Nyoba. There is no wealth dan knowledge and no poverty dan ignorance. Benar nggak, Pak? Betul, luar biasa. Wah, mantap banget nih Haris. Kayaknya mau pertukaran pelajar nih ya kayaknya. Enggak, Pak. Habis belajar bahasa Inggris di kelas sebelah tadi. Keren. Oke. Ya. Betul ya apa yang disebutin Hanif? Ya, Hanif lagi Haris. Namanya deket-deket tuh ya. Oke, jadi there is no wealth then knowledge. Waduh. And no poverty then ignorance. Waduh. Artinya dalam bahasa Spanyol bagian selatan, there is no wealth, artinya tidak ada kekayaan selain pengetahuan. Dan tidak ada kemiskinan selain keacuhan. Jadi kalau kalian tak acuh pada pembelajaran akan miskin ilmu gitu. Dan kalian kalau memperhatikan akan semakin kaya karena kaya akan ilmu. Kalau dalam bahasa Jerman Selatan,
karena ilmu mah teu berat mawa gitu. Jadi harus pada semangat ya pada pembelajaran kali ini, meskipun pada off cam nih ya, meskipun pada mungkin ada yang lagi rebahan, ada yang lagi jalan-jalan atau lagi julid sama teman-temannya. Jadi tetap semangat dan perhatikan pembelajaran kali ini. Oke semua Brodi and Sista? Oke, Pak. Oke, mantap. Oke, karena Bapak sudah memberikan sedikit motivasi, sekarang Bapak akan coba memberikan kalian sedikitnya bukan hadiah ya tentunya, tapi sedikit pembelajaran kali ini gitu. Tadi kan Jesse bilang wayang Pak, terus tadi Kurniati nyebutnya India Pak. Apakah benar? Apakah tokoh di yang ungu ini ada kaitannya dengan pembelajaran kali ini? Maka kita akan coba cari tahu selengkapnya di sini. Sebentar, optimize for, oke, share sound, advance, oke. Pada coba direspon apakah kelihatan yang Bapak share? Lihat, Pak. Iya. Oke, Bapak play ya. Semoga tidak patah-patah, karena kalau patah-patah jadi nggak dapat maknanya. Tapi kalau patah-patah tenang, nanti akan Bapak share di kolom chat di bawah. Oke, kita play saja. Semoga kalian nggak pada ngantuk ya dengan suara ini, karena suara ini akan sangat memotivasi hidup kalian. Yes, present. Started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. See, it's very divine. You're one of a kind, but you mash up my mind. You are figure decline. Oh, love, my baby is having me crazy. Oke. Semoga nggak patah-patah ya, kayaknya. Tapi kalau untuk koneksi yang sekarat, kayaknya patah-patah deh. Gimana? Ada yang bisa menebak-nebak nggak kira-kira akan membahas apa nih kali ini? Setelah video singkat tadi yang begitu jedak-jeduk. Hindu Buddha, Pak. Oh, mantap. Kurniati, Hindu Buddha. Cina. Ini kata Hanifah nih di kolom chat, Jesse sampai goyang. Waduh. Ada yang bisa menebak lagi selain Kurniati? Luar biasa ya, Kurniati. Gak, Pak, saya, Pak. Kenapa, Jesse? Kayaknya nggak bahas itu, Pak. Apa sih masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, Pak? Waduh, mantap. Luar biasa, Jesse. Ada lagi yang mau mencoba sampai juga yang goyang tadi kata Hanifah ya? Ada lagi yang mau mencoba? Barangkali dari para pria-prianya nih. Ada yang mencoba? Silahkan. Waduh, kayaknya para cowok-cowoknya ngantuk nih. Para kemana nih para cowok-cowoknya? Tadi Susan udah on mic. Kenapa Susan? Oh, enggak jadi. Oke. Takutnya tadi mau menyampaikan sesuatu ya. Apakah jadi Susan? Kayaknya enggak ya. Oke, kita lanjutkan. Betul ya, jadi apa yang disebutkan oleh Jesse dan Kurniati pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan sebaran Hindu dan Buddha ke Indonesia atau ke Nusantara, karena pada saat itu belum ada Indonesia ya. Kalau teman-teman tahu tuh, wah ini sebaran Hindu dan Buddha ke Indonesia, ya bukan Indonesia tapi Nusantara, karena waktu itu kan belum ada Indonesia ya, karena Indonesia itu konsepsinya pada tahun 1000 berapa gitu, kalau sekarang kan belum, masih sebaran ke Nusantara atau ke wilayah Indonesia hari ini, seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira nih dari yang tadi teman-teman lihat tuh apa sih kira-kira yang bisa teman-teman dapat gitu? Kayaknya ada beberapa unsur tuh yang tadi bisa dibawa tuh. Tadi yang disebut sama Jesse tadi ada wayang, terus ada kata Kurniati India gitu. Kira-kira apa sih yang sangat mencolok gitu dari kebudayaan tersebut? Silahkan. Ada yang mau mencoba? Mangga silahkan. Waduh, pada hening gini kemana nih? Percampuran budaya gitu, Pak. Waduh, siapa tuh tadi yang bilang percampuran budaya? Hanifah, Pak. Oh, Hanifah. Woi, luar biasa ya percampuran budaya katanya. Oke. Ada lagi yang ingin mencoba? Silahkan. Keagamaan bukan? Oke, Haris, keagamaan. Boleh. Ada lagi yang mau mencoba? Silahkan. Kalau Hindu Buddha itu
Berarti ada sistem kerajaan, Pak. Wih, mantap. Dari Arinda ya, luar biasa. Sebentar ya, Bapak lagi nyiapin yang selanjutnya nih. Betul ya, jadi kali ini kita akan membahas semuanya itu gitu. Tapi pada kali ini kita akan terbatas hanya membahas teori masuknya saja teman-teman ya. Karena kan kalau bahas, wah kerajaannya Hindu-Buddha mungkin teman-teman pada tahu ya, dan sudah mungkin sedikit-sedikit membaca dan ya tahu lah, siapa yang nggak tahu gitu ya. Ada kerajaan Majapahit lah, Sriwijaya lah, Kutai lah, dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman nanti akan coba lebih eksplor lebih dalam banyak hal tersebut gitu ya, mulai dari budaya, keagamaan, tapi yang menyangkut dengan teori masuknya saja pada pertemuan kali ini ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Siapa? Oke. Karena biar teman-teman tahu juga dan merefresh gitu ya, tujuan pembelajarannya apa sih Pak, kita belajar Hindu dan Buddha gitu, apakah ini sebagai ajang penyebaran agama gitu, penyebaran agama ke kita gitu ya, enggak lah ya. Kita akan membahas tujuan pembelajarannya pada video yang akan Bapak share sebentar ya. Oke, sudah nampak belum layarnya? Belum di-share sih. Oke, Bapak share dulu ya. Sudah nampak belum? Apakah sudah nampak Sudah, Pak. di kalian? Sudah, Oke. Pak. Semoga ada suaranya ya. Jadi ini video akan terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada kali ini dan juga reng-rengannya. Silahkan disimak. Dikasih info mas. Info. Oke, semoga bisa dipahami ya, karena itu cuma sedikit gitu. Jadi tujuan pembelajaran kali ini ya menyangkut yang tadi ya, yang Bapak share gitu. Mungkin teman-teman ada yang kelewat nih, jadi akan Bapak, bukan play lah, tapi akan Bapak. Nah, knowing more, teori masuknya Hindu dan Buddha ke +62 gitu, maksudnya ke Indonesia ya. Terus kemudian merasionalkan juga pandangan Bro dan Sista semua terkait pandangan masuknya, karena kan tadi Bapak bilang teori masuk ya. Kemudian merasionalkan gitu dan merinci dari pandangan-pandangan teman-teman ke dalam argumen yang nanti akan disampaikan pada pembelajaran selanjutnya. Dan bukan pembelajaran selanjutnya tuh sesi selanjutnya ya, tapi next step dari pembelajaran kita hari ini. Dan terakhir, bikin pandangan singkat secara berkelompok tentunya. Tapi enggak, ini bukan hadiah ya, ini mah tugas beneran. Saya mau nggak ngasih hadiah-hadiah yang bohong-bohong juga ya. Oke. Apa nih? Screen sharing has stopped as the share window. Oh, kirain ada apaan. Oke, Bapak akan coba share yang berikutnya nih. Terkait pembelajaran kita kali ini. Kan tadi sudah ya, teman-teman tadi jawab India Pak dan wayang Pak dan sebagainya. Ya, itu adalah benar ya. Jadi kita akan membahas berfokus pada teori masuknya saja pada kali ini. Sebentar, Bapak coba share. Kayaknya belum ada nih, coba ya Bapak share lagi. Oke. Memang agak lama ya teman-teman, jadi harap bersabar. Ini bukan ujian, ini pembelajaran. Nah, apakah sudah ada teman-teman? Sudah, Pak. Ada, Pak. Oke. Mana nih yang buat coret-coret nih? Mana pensil Bapak? Oke. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan sedikit membahas ya terkait dengan masuknya gitu Hindu dan Buddha ke Nusantara seperti itu gitu ya. Nah, di sini ada teman-teman, ada peta ya teman-teman bisa lihat nih. Bisa lihat ya di sebelah sana. Kira-kira India sebelah mana nih? Coba ada yang mau menjawab India di sebelah mana? Harusnya tahu sih. Kiri Pak. Pojok Kirinya kiri. sebelah mana? Ya, Coba. kiri, sebelah kiri. Ini ya. Benar nggak Pak? Ada kursornya nggak sih di sini? Soalnya ada kursornya. Kayaknya nggak deh. Kayaknya nggak ada. Ada kursornya Bapak. Nggak ada, Pak. Oke, betul ya. Kalau tidak ada kursornya, sebentar. Karena tidak kursornya, kita coba pakai metode yang lainnya ya. Sebentar. Karena Bapak senangnya coret-coret, jadi coba Bapak ini. Sebentar.
Nah, ini. Oke. Nah, terlihat teman-teman? Terlihat. Tadi yang mana yang sebelah kirinya tadi kata Hanif kata Haris tadi sebelah mana? Sebelah mana nih? Ini udah ada Sebelah itu, Pak. Aduh, nggak bisa nunjuk, Pak. Kiri aja. ini Nah, sebelah kiri. Nah, itu tuh. Yang atau ada ini. tulisan India. Oke, mantap. Harusnya iya harusnya sudah tahu ya karena ada tulisan Indianya ya. Ya. Oke. Jadi teori sebaran itu teman-teman kan tentu ya ada yang sudah tahu belum teori sebaran itu ada berapa nih? Kan teori ya pasti tidak lebih dari bukan cuma satu gitu, kalau teori pasti ada beragam gitu. Ada yang sudah sedikit membaca-baca sebelumnya? Yang saya tahu Pak ada teori Brahmana, terus arus balik, terus apalagi ya cuman ingatnya segitu. Oke, Brahmana dan arus balik, keren. Arina udah baca lebih jauh nih kayaknya, betul ya? Ada lagi yang ingin mencoba? Saya ingat kesatria doang, Pak. Woi, mantap. Betul ya. Jadi Bapak cukupkan tuh yang menyampaikan gitu ya. Jadi Brahmana, arus balik dan satria, betul ya. Jadi Bapak sudah mencoba merangkum peta dan perumpamaan dari teori-teori tersebut. Nah, di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ini ya, ada yang berkulit gelap dan juga membawa jubah dan tangannya agak begitu tuh. Nah, itu adalah Brahmana ya, perumpamaan Brahmana. Itu tangannya agak gini ya. Memang kan kalau India suka begini nih. Nah, begitu. Ini adalah Brahmana ya, teman-teman. Jadi Brahmana itu mungkin diteorikan ya, bukan mungkin. Diteorikan Brahmana itu memutari ke sini gitu ya. Sampailah ke kita gitu, ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran Hindu dan Buddha. Kemudian ada Satria nih, teman-teman. Yang ini nih yang bawa pedang, bawa tameng, terus pakai topi. Apa ini juga ya saya nggak tahu ya. Satria ini orang-orang yang berpindah, teman-teman. Jadi kan kalau perang tuh nggak selalu menang kan, pasti ada yang kalah gitu. Nah, misalkan di wilayah misalkan di sini nih. Coba ya pakai warna yang lain. Misalkan di sini ada kerajaan nih. Nah, warnanya merah. Terus kerajaan merah ini diserang sama yang hijau sebelah sini gitu. Kira-kira kalau kalah teman-teman mau kemana? Kalau kerajaannya kalah kemana nih kira-kira? Cari tempat, Pak. Oke, Jesse cari tempat, betul ya. Jadi kalau misalkan ya sudah kalah ya hancur misalkan kerajaan, ya tentunya pasti akan melarikan diri ya. Tentu. Jadi misalkan lewat laut ada yang misalkan melarikan diri ke sini, ternyata masih ada yang hijau. Mereka nyari lagi ke sini, masih ada yang hijau. Terus saja melarikan diri sampai akhirnya ke wilayah kita. Seperti itu. Itu juga bisa ya. Karena pada saat itu di sini juga bukan di wilayah sini dan sini ya, dan di sekitar sini itu bukan daerah yang kosong melompong gitu ya. Kalau dalam bahasa sekarang itu bukan kosong, bukan gabut, di sini tuh nggak ada orang gitu, ada gitu. Makanya orang-orang pada ngelewat ke sini gitu ya. Itu dari ksatria gitu ya. Selanjutnya nih, itu kan satria. Ada lagi dari golongan-golongan alcuan atau para pedagang seperti ya ini di zaman sekarang belum ada COD ya, atau belum ada pay letter gitu. Jadi mana ini pedagangnya? Ada yang bisa nunjukin Bapak pedagangnya yang mana? Yang bawa kantong, Pak. Oke, yang bawa kantong, betul ya, karena di sini sudah Bapak pertegas dengan mereka membawa cuan. Nah, para pedagang ini ya namanya pedagang gitu kan. Kalau zaman dulu belum ada pesawat, belum ada kurir, nggak ada kurir, bukan kurir yang sekarang gitu ya, yang punten paket, bukan yang gitu ya. Tapi mereka ini orang-orang yang waktu dulu. Ada yang bisa nyebutin India berdagang dengan wilayah mana tuh yang terkenal sampai sekarang? Cina. Wih, mantap. Siapa tuh? Kurniati ya. Oke, ada lagi yang menyebutkan? Wah, bukan Cina Pak, tapi ini ada nggak? Oke, menghening, jadi bingung. Oke. Ya betul ya. Jadi Waisya ini adalah golongan-golongan pedagang gitu. Jadi pedagang mah ya pedagang, namanya bebas gitu ya. Jadi Bapak hapus dulu yang sebelumnya ya. Jadi kalau pedagang mah ya mereka berdagang gitu. Tujuannya berdagang, tapi kan kemudian pedagang-pedagang ini kan ada yang memiliki keyakinan dong. Dulu istilah-istilah ateisme belum populer seperti sekarang ya. Jadi zaman dulu orang-orangnya dituliskan ya berdasarkan bukti sejarah itu taat gitu. Nah, pedagang itu kan ada yang pedagang lewat laut gitu kan. Tujuan mereka berdagang gitu kan. Wah, ke Cina nih, kan ke sini, wah jauh. Lihat nih yang tinggi-tinggi ini.
ini adalah bukit gitu ya, bukit, gunung dan sebagainya gitu. Kalau mereka dulu belum ada teknologi untuk ngebelah gunung gitu, jadi agak sulit gitu, makanya mereka pakai jalur laut misalkan. Mereka dagang ke sini, sepi, kok sepi sih? Terus ke sini, sepi gitu. Pas ke sini, wah rame banget gitu. Dan akhirnya mereka dagang, dikasih jalan, Pak ke Cina ke sebelah mana? Belok kiri Pak, terus ke wetan, sampailah akhirnya mereka ke Cina, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, jalur perdagangan Waisya itu melewati darat ya, karena bisa gitu melewati darat. Cuman memang memakan waktu yang begitu panjang gitu ya, karena zaman dulu masih pakai kuda ya, bro and sis gitu, kuda, onta dan sebagainya, kerbau, belum pakai pesawat atau mobil atau truk-truk antar aja gitu, atau misalkan JNT, belum ada JNT ya zaman itu ya, belum ada pay letter dan lain-lain. Jadi tolong diharap dimengerti gitu ya. Itu dari Waisya. Dan terakhir teori yang masuk adalah Sudra. Nah ini nih Sudra nih. Nah ada yang bisa nyebutin Sudra itu golongan apa? Ayo. Kalau kasarnya mah babu kan. Si bilang babu Pak. Tadi siapa yang udah on mic juga siapa? Saya Pak, budak bukan Ya. Pak? Kenapa Arinda? Budak bukan Pak, Sudra itu. Betul. Bahasa halusnya budak ya. Budak bukan halus. Budak tuh bukan anak kecil ya, tapi pekerja kasar yang tukang panggul gitu. Mungkin teman-teman pernah ke pasar, ada yang pernah ke pasar di sini? Ya tentu pastilah. Ke pasar gitu ya, untuk mengangkat beban yang besar gitu, bukan beban ditinggal si dia gitu ya, tapi beban misalkan seperti rempah, emas dan sebagainya, ini dibawa oleh para budak. Nah kalau para budak ini ya tentu ketika para ya kiai-kiai ini ya, waduh siapa tuh tadi tuh? Ada suara juga. Misalkan para kiai-kiai ini nih, para brahmana-brahmana ini misalkan menyebarkan ajaran gitu ya, mereka berjalan kaki dari sini ke sini gitu. Ya mereka masih bawa barang-barang sendiri gitu kan, pasti mereka akan menggunakan jasa Sudra gitu atau para budak gitu. Terus kemudian ksatria gitu. Karena pada saat dulu itu budak itu atau manusia adalah sebagai komoditas dagang, tentunya mereka akan bawa harta mereka gitu. Jadi pada saat itu budak itu harta, teman-teman. Jadi ketika teman-teman, wah Pak masa manusia bisa diperdagangkan, astagfirullah, ya sekarang nggak bisa gitu. Tapi kalau zaman dulu budak itu adalah komoditas yang begitu diminati gitu. Ketika satria kabur misalkan dari satu kerajaan ke kerajaan B untuk menghindari perang, tentu mereka akan membawa sudranya sendiri gitu. Punya sudra dan kemudian, bawain barang-barang gue cepet gitu, kabur ya, misalkan. Nah jadi seperti itu ya, para sudra mah ya bisa jadi dibawa oleh para, karena teori ya, jadi kemungkinannya sangat besar. Bisa dibawa oleh para brahmana, bisa dibawa oleh para ksatria, atau bahkan dibawa oleh pedagang. Pedagang sudah sangat jelas gitu, masa jual kapal atau jual komoditas kapal-kapal mereka yang bawa sendiri kan nggak mungkin ya. Tentu dibantu oleh para sudra atau para babu gitu kalau kata Jesse, budak ya, buruh kasar atulah gitu, buruh kasar gitu ya, pekerja kasar. Jadi mereka ya bisa saja dibawa ke lewat darat dari sini ke sini, atau misalkan dibawa lewat laut seperti itu. Nah, dari 4 teori itu kan dari India semua ya. Nah, ada satu teori yang menarik nih teman-teman. Teori yang menariknya adalah kata orang, bukan kata orang ya, kata teorinya, kata sumber yang kredibel, bahwasannya ada satu teori lagi yang menyatakan bahwa tidak dari India saja teman-teman, tapi orang Indonesia juga gitu. Hah, orang Indonesia? Bukan orang Indonesia mah gabut Pak, mageran gitu. Tukang makan Indomie dan aci gitu ya, enggak lah. Dulu orang Indonesia tuh kuat-kuat ya teman-teman di Nusantara gitu ya, di wilayah jajaran di sini tuh seperti yang saya bilang gitu ya, bukan kosong melompong tapi ramai gitu ya, di sini tuh ramai. Jadi bisa saja mereka menyebarkan misalkan kan tadi ya, ada yang lari dari kerajaannya lah, ada yang usahanya berdagang lah, dan juga ada para penyiar agama gitu ya, para kiai-kiainya Hindu Buddha gitu ya, menyebarkan gitu. Dan tentu orang Indonesia kayak apa nih begini apaan nih gitu kan. Jadi mereka juga kepo gitu, mereka juga nih apa nih ya. Akhirnya mungkin orang-orang yang mumpuni gitu, punya kapabilitas untuk pergi, mereka akhirnya pun ikut berlayar atau ikut lewat jalur darat untuk ke wilayah India. Dan di teori ini disebut dengan teori arus balik. Di mana arus balik ya,
bukan arus deras yang hanya mengitari kita saja ya, yang begini terus orang India terus yang nge-support gitu. Tapi orang kita juga yang ke sana dan kemudian kembali lagi ke wilayah Nusantara seperti itu. Ya kan homesick lah gitu ya, mungkin teman-teman kenal istilah homesick gitu, atau kangen sama doinya gitu di Indonesia gitu, di Nusantara kayak aku harus pulang gitu. Ketika pulang aku sudah mempelajari Hindu Buddha, aku sebarkan. Nah itu juga bisa jadi salah satu teori yang mendasari tersebarnya ajaran Hindu dan Buddha di Nusantara. Seperti itu ya teman-teman. Ada yang mau teman-teman tanyakan terlebih dahulu dari paparan singkat yang bisa saya paparkan hari ini? Silahkan. Ada nggak? Mungkin dari siapa nih? Dari Jesse, Kuniati, Hanif, Asep. Halo Asep, ada Arinda, Aulia. Halo Pak. Waduh, semangat sekali Asep nih. Ya Pak, saya semangat lihat Bapak Pak. Waduh, oke. Bapak di kolom chat ada pertanyaan. Oh, sorry ya, Bapak nggak lihat. Pak, bener nggak kalau Brahma bisa terbang? Waduh, wow. Kemudian ada yang nanya lagi. Pak, itu mereka ke Nusantaranya berenang. Bukan berenang ya, teman-teman. Masa ini jaraknya bukan seperti jarak Pulau Bali dan Jawa, enggak, teman-teman. Ini jauh. Ini ribuan kilometer, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin pernah ke India dan sebagainya, ini jauh ya. Jadi bukan menggunakan berenang. Tidak ya, teman-teman, tapi menggunakan kapal. Kapalnya bukan kapal udara karena tidak ada kapal udara, adanya pesawat. Tapi pada saat itu belum ada pesawat, teman-teman. Jadi mereka menggunakan kapal yang ada layarnya, tentunya belum ada mesin uap gitu, udah belum zamannya gitu, pada saat itu belum ada zaman mesin uap gitu. Jadi mereka menggunakan kapal ya yang menggunakan ukuran-ukuran yang kecil ataupun menengah gitu. Jadi misalkan mereka berhenti dulu di sini, istirahat, mereka jalan lagi, istirahat, jalan lagi, istirahat, dan di sini istirahat juga nih di sini. Karena kan di sini kan kalau misalkan dari sini mereka muter gitu ke sini sampai ke sini, ya jauh. Mending juga mereka nyicil gitu kan, ke sini, dan ke sini, ke Selat Malaka. Selat yang sangat terkenal ya teman-teman untuk perdagangan laut. Jadi mereka menggunakan kapal ya, tidak berenang. Terus Pak, Brahma bisa terbang? Setahu saya belum ada bukti sumber sejarah yang menyatakan orang India bisa terbang gitu. Kecuali di film-film yang kalian tonton India gitu, yang ngapungnya aja tuh bisa pakai ketapel pohon kelapa gitu. Itu mind blowing gitu. Itu film ya teman-teman, tolong dibedain gitu. Jadi apakah Brahma bisa terbang? Sepertinya tidak gitu. Karena saya belum menemukan sumber sejarah yang menyatakan orang Brahmana bisa terbang gitu. Jadi saya nggak tahu ya, atau misalkan kayak yang viral-viral sekarang gitu ya, ada yang Sai Baba itu bisa terbang ya, saya nggak tahu, katanya titisan Dajjal dan sebagainya ya, itu saya juga nggak tahu ya. Tapi benar-benar menarik ya, apakah bisa terbang, kenapa bisa nyebar ke sini mungkin ya, pertanyaan lebih lanjutnya nanti akan teman-teman cari tahu sendiri. Oke, biar teman-teman kalau dalam bahasa Urdu mah makin ngolotok cenah si ilmu nate. Jadi makin rep gitu ilmunya yang teman-teman bisa dapatkan pada pertemuan kali ini. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tadi makasih ya Arinda udah dikasih tahu. Saya agak nggak lihat ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bentar, Bapak coba stop share sebentar. Apakah ada atau tidak? Sepertinya tidak ya, karena sudah mulai hening. Atau di kolom chat ada? Tidak. Oh, apakah Krishna pernah ke Indonesia? Di filmnya tidak ada ya, tidak ada wilayah Indonesia gitu. Antara Sriwijaya nggak ada ya. Jadi kayaknya seperti Krishna tidak pernah ke Indonesia. Tapi kalau misalkan pada saat itu pernah ya belum ada buktinya gitu. Karena sejarah kan harus fakta dan data ya teman-teman. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kemudian Bapak akan next slide. Nah, waduh, nge-lag nih. Sudah muncul belum? Kok tugas? Nah, ini juga teman-teman. Jadi selanjutnya ketika Bapak sudah memaparkan sedikit ya, karena ya tuntutan pembelajaran kali ini ya, jadi pembelajaran masa-masa kini gitu tidak perlu dari saya terus gitu ya. Jadi selanjutnya pembacaan masalah lewat diskusi kelompok dan juga debat edukasional. Maksudnya apa Pak? Apa itu diskusi Pak dan apa itu debat gitu. Jadi diskusi itu nanti teman-teman akan secara berkelompok ya berdiskusi tentang teori-teori yang tadi Bapak sampaikan gitu ya. Ada apa aja tadi? Ada Brahmana,
Satria, Waisya, Sudra, dan arus balik gitu. Nanti akan teman-teman terbagi menjadi 5 kelompok besar. Dan kemudian dilanjutkan dengan debat. Kenapa Pak debat? Karena ketika debat tuh teman-teman bisa tahu gitu teori yang lain dengan teori yang teman-teman punya itu apakah relevan atau tidak gitu ya. Biar menjawab tuh tadi apakah Brahmana bisa terbang atau enggak, kan saya nggak tahu. Atau Krishna pernah ke Indonesia, ya saya juga nggak tahu gitu. Nah, permasalahan yang akan saya angkat pada kali ini, teori manakah yang paling rasional terjadi dan berpengaruh pada sebaran peradaban Hindu-Buddha di Nusantara, dan apa dampaknya bagi Nusantara? Karena seperti yang tadi saya bilang ya, jadi Brahmana itu kan berjalan kaki ya ke wilayah Nusantara gitu. Karena belum ada catatan menyatakan bahwa mereka tuh melewati laut karena ada batasannya gitu. Kemudian Satria gitu. Satria ini kan para tentara dan sebagainya gitu. Kemudian menyeberang ke Indonesia secara ngapain gitu, gabut gitu. Kenapa nggak di wilayahnya aja gitu. Nanti teman-teman akan coba menggali lebih dalam mengenai pertanyaan ini pada kelompok masing-masing. Nah, nanti kemudian teman-teman cantumkan nih di media Mentimeter yang akan dibagikan nanti di kolom chat. Sebentar ya, Bapak coba open link in new tab. Apakah terbuka? Nah, Bapak share di kolom chat ya. Siapa tahu nanti ada yang, Pak, nggak bisa, dan sebagainya gitu. Nah, ini. Nanti teman-teman bisa lihat di kelompok masing-masing gitu. Nah, selanjutnya Bapak akan memaparkan juga nih diskusi kelompoknya. Nanti diskusi kelompok dilaksanakan selama 5 menit ya di dalam kelompok masing-masing. Setiap kelompok akan mencari informasi berkaitan dengan salah satu teori. Itu yang teori Waisya, Sudra mencari Sudra. Ragam informasi dapat dicantumkan pada LKPD dan hasil kesimpulan kelompok pada media Mentimeter. Seperti itu. Kemudian nanti ini selama 5 menit ya teman-teman diskusinya. Kemudian nanti teman-teman, perwakilan dari teman-teman nanti yang di kelompok akan memaparkan selama 1 menit. Jadi jangan terlalu lama ya gitu. Pak, menurut kami bla-bla-bla, secara singkat saja. Menurut kalian kenapa teori kalian rasional gitu, dan apa buktinya gitu, bukti pendukungnya, dan apa pengaruhnya gitu bagi Nusantara. Selama 1 menit aja gitu. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan debat edukasional gitu. Pak, debat, kok debat Pak? Emang kita kayak yang di TV-TV, ILC? Enggak lah, maksudnya debat itu agar kita saling mencari informasi yang lebih faktual dan juga objektif gitu. Wah, teori mana nih? Apakah Sudra? Apakah Brahmana? Apakah arus balik gitu? Kita akan mencari tahu bersama-sama tentang hal itu melalui debat edukasional. Seperti itu. Nah, tentunya debat juga akan dipandu dong, dan di setiap kelompok berkesempatan untuk menyanggah 1 atau 2 kelompok lain dan memperkuat kebenaran teori kelompoknya. Jadi misalkan Brahmana bilang, Pak, Brahmana paling benar gitu karena Brahmana bla 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 bla. Kemudian Satria, Pak, menurut kami Satria karena Brahmana bohong gitu misalkan. Apa bukti bohongnya gitu. Jadi jangan asal nyeletuk gitu ya, tapi harus dibuktikan juga dengan yang kalian temukan di web atau di secara daring ataupun melalui buku kalian seperti itu. Nah, untuk kelompoknya adalah ini, silahkan operator boleh minta tolong untuk dibuatkan breakout room, 5 kelompok saja. Ya, ada Brahmana, Satria, Sudra, dan arus balik gitu ya. Jadi silahkan untuk join. Dan untuk murid baru nih Faizal, silahkan untuk join ke kelompok Waisya saja. Bisa dipahami teman-teman? Bisa Pak, mengerti. Oke, silahkan ya untuk join ke breakout room-nya dimulai dari sekarang. Dan selamat berdiskusi. Waduh, Jesse lagi kemana nih? Silahkan di-join breakout room-nya, nanti akan Bapak akan singgah kepada breakout room kalian. Silahkan. Ini Juali sama Asep belum join. Ya sudah, kita mulai saja. Oke, berapa lagi yang belum join? Lupa kelompoknya, Pak. Oke, sebentar ya, Juali. Oke, nah sudah nih, silahkan. Juali, kelompok Brahmana, silahkan Juali. Pak, ini saya sebenarnya. Kenapa?
Gak bisa join ke breakout room-nya, Pak. Soalnya keluar mulu. Oh, waduh, kenapa ya? Internetnya, Pak. Kuotanya dikit. Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Silahkan nanti berkomunikasi bisa lewat WAG ya dengan kelompoknya. Kita coba, Bapak akan coba singgah-singgah dulu ya ke ragam kelompok yang sudah berdiskusi. Mangga operator, hayu kita. Asep, join ke ininya Asep, ke kelompoknya. Ke Brahmana. Oke. Siapa? Bentar, Pak. Stop share. Saya Brahma ya? Betul. Bukan. Bentar, coba saya share screen lagi. Kok lupa? Bukan Asep mah ya, dia udah masuk. Ya sudahlah. Ayo kita Asep Teh Waisya harusnya. Ya sudah, ayo kita join Bapak operator ke Brahmana. Bisa kan, Pak? Bukan di sini. Oh, mana? Breakout room Sudra. 3, Asep Waisya. Oke. Halo teman-teman kelompok Brahmana. Mana nih? Halo. Halo, gimana nih diskusinya? Sudah mencapai tahap mana nih? Oh, ini kayaknya lagi sibuk sumber deh, Pak. Soalnya kan buat debat nih, jadi orang antusiasme. Mantap, teman-teman. mantap. Alhamdulillah ya, artinya antusias dengan pembelajaran. Jadi kayaknya lagi sibuk ini. Ya, alhamdulillah. Jadi kayaknya lagi sibuk nyari sumber nih biar kuat ya Brahmana tuh. Wih, mantap, mantap, mantap. Silahkan dilanjutkan ya. Ada yang kesulitan sumbernya Brahmana? Atau ada kesulitan yang dihadapi? Silahkan. Belum ada, Pak. Oke, baik. Kalau belum ada, Bapak lanjutkan singgah ke kelompok lain ya. Semangat terus, Brahmana. Semoga mendapatkan sumber yang kredibel dan juga tugasnya bisa diselesaikan. Semangat. Semangat. Kita lanjut ke Terima kasih, Pak. Berikutnya Satria. Oh, Susan udah bisa juga. Ya, alhamdulillah Bapak bisa. Alhamdulillah. Gimana nih, kelompok Satria sudah mencari-cari sumbernya, sudah sampai mana nih? Apakah ada kesulitan yang bisa di-sharing-sharing dan coba Bapak bantu? Silahkan. Sampai saat ini kayaknya belum ada deh, Pak. Masih tahap nyari-nyari. Masih nyari-nyari juga apalagi, Pak, biar kuat si itunya, si teorinya nanti. Mantap. Pembelaan. Mantap. Waduh, pembelaan. Keren. Jadi tapi tetap ya, jangan lupa untuk dipaparkan ya. Nanti fokus ke diskusi, fokus ke debatnya malah lupa untuk memaparkan selama 1 menit. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada kendala, semangat terus kelompok Satria. Bapak akan singgah ke kelompok selanjutnya. Semoga mendapatkan sumber yang kredibel dan objektif. Semangat kelompok Satria. Kita lanjut ke kelompok Waisya. Waduh, mantap. Gimana diskusinya, sudah sampai mana nih? Sampai kita udah ada keputusan, Pak, pokoknya. Sampai Mantap. Ada kendala yang dialami? Kalau kendala mah sih nggak ada, paling PP aja sih, Pak. Belum mandi, Pak. Waduh. Iya, Pak. Aduh, gimana ya? Waduh, parah. Ya gak apa-apa ya, karena lewat Zoom ya. Kalau lewat luring, waduh, bisa mengganggu kenyamanan teman-teman ya. Iya, Pak. Bangun.
Waduh, oke. Semangat terus ya mencari sumbernya. Semoga keputusannya tetap objektif dan tetap sesuai dengan fakta sejarah. Semangat terus kelompok Waisya. Bapak akan Iya. Ya, singgah makasih Pak. selanjutnya. Yo, nuhun Pak. Waduh. Halo kelompok Sudra. Halo Pak. Pak. Waduh, udah sampai mana nih pencarian informasinya? Udah ditulis ke yang Bapak suruh itu loh, yang link itu. Oh, oke. Mantap, mantap, mantap. Keren, keren, keren. Oke, ada kendala dalam pencarian sumbernya? Nggak ada sih Pak. Ah. Soalnya sumbernya banyak di internet. Oke, luar biasa ya kelompok Sudra. Semangat terus ya dalam mencari informasinya, dan kalau tidak ada kendala, Bapak akan lanjutkan singgah ke kelompok selanjutnya. Semangat terus kelompok Sudra. Makasih Pak. Makasih, Pak. Waduh, harus baik. Waduh, oke, tidak apa-apa. Gimana? Tentu pasti ada kendala ya, karena sendiri gitu. Gimana? Sudah sampai mana progresnya? Kalau aku sendiri Pak ya agak sulit lah buat nyari-nyari informasinya soal sendiri. Ngolahnya sih Pak sebenarnya, kalau nyetirnya mah ngerti lah saya. Tapi nggak apa sih Pak, kayaknya waktunya pasti bisa. Oke. Jangan lupa ya dipaparkan nanti selama 1 menit, dan juga dicantumkan kepada link yang sudah Bapak share di kolom komentar ya. Iya Pak. Oke, semangat terus kelompok arus balik. Wah, ini kayaknya nilainya buat Hanifah semua nih. Semangat terus ya. Iya Pak. Breakout room-nya bisa breakout room-nya bisa langsung ditutup saja ya, dan diinformasikan untuk segera kembali ke room yang semula. Apakah sudah kembali semuanya? Kayaknya belum ya. Masih ada beberapa yang belum kembali. Sepertinya 5 second kayaknya. Apakah sudah pada kembali semua? Kayaknya sudah kembali semua ya, kayaknya ya. Kembali semua, Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Coba nih, ada yang mau duluan memaparkan hasil diskusinya, atau
Gimana nih? Apa mau Brahmana dulu yang mau menyampaikan atau gimana nih? Silahkan. Berarti kita mulai dari Brahmana dulu lah ya. Mangga silahkan kelompok Brahmana. Siapa nih perwakilannya? Dan jangan lupa ya dicantumin ke link yang sudah Bapak share. Nanti Bapak share lagi. Mangga kelompok Brahmana. Halo, kelompok Brahmana. Mana nih kelompok Brahmananya nih? Asep belum di-mute, Asep. Mangga kelompok Brahmana silahkan. Halo, Pak. Ada yang ingin menyampaikan hasil kelompoknya? Silahkan. Waduh, belum ada nih. Iya Pak, boleh saya. Oke, silahkan. Jadi menurut teori Brahmana, masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana yang menguasai ajaran, adat, pengetahuan, dan keagamaan agama Hindu. Nah, kaum Brahmana datang ke wilayah Indonesia ini atas undangan oleh raja-raja di Indonesia pada awal abad Masehi. Berbekal kemampuan yang lebih dalam tentang agama Hindu, nah para ahli sejarah meyakini bahwa golongan Brahmana ini berperan menyebarkan agama Hindu di wilayah Indonesia. Nah, adapun pencetus dari teori Brahmana itu adalah seorang ilmuwan Eropa yang bernama J.C. Vandler. Gitu Pak dari kelompok kami. Wih, mantap. Keren. Silahkan dari kelompok selanjutnya setelah Brahmana, kelompok Satria. Silahkan. Saya Pak, kelompok Satria. Kan, Desi. Nah, kalau menurut hasil diskusi kami, jadi masuknya tuh dari teori kesatria ya Pak, karena si kesatria ini tuh kasta dari prajurit atau perwira dengan jiwa pemberani Pak yang berada di kerajaan atau di suatu daerah. Nah, si teori ini tuh dikemukain sama, kalau yang ditemuin sama kita tuh ada 3 Pak, ada ini gimana sih cara bacanya? Cornelis, Christianberg, Mukherjee, sama Elmos. Nah, nanti kalau isi teorinya mah nanti Pak, pas debatnya aja Pak lah. Wih, mantap. Boleh ya, jadi secara umum dulu ya. Keren banget nih kelompok Satria. Oke, jangan mau kalah. Silahkan kelompok Waisya. Saya Bapak. Siapa Asep? Silahkan, mangga bebas. Mau siapa? Silahkan perwakilannya. Bukan saya, Pak. Pak yaudah saya aja, Pak. Oke, silahkan. Tadi kan kelompok Waisa itu dari golongan pedagang. Nah, menurut kelompok kami ya sangat rasional gitu karena aktivitas dagang masif antara India dan Tiongkok itu memungkinkan terjadinya sebaran pada banyak pula, mengingat tempo pelayaran yang panjang butuh singgah di wilayah seperti Nusantara. Nah, dampaknya dapat terlihat pada barang dagang India yang ada di Nusantara. Seperti itu Bapak kesimpulan dari. Oke, Bapak juga sudah menemukan nih ya di Mentimeter. Keren. Luar biasa kelompok Waisya ya. Silahkan kelompok Sudra selanjutnya. Jangan mau kalah ya kelompok Sudra. Aku. Ya, silahkan. Jadi teori Sudra ini menerangkan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara ini dengan dibawa oleh para golongan Sudra atau yang disebut juga sebagai budak. Seperti yang telah diketahui, Sudra adalah salah satu yang paling rendah gitu selain Pariya dalam agama Hindu. Nah, alasan mengapa para golongan ini menyebarkan ajaran Hindu ke Indonesia yaitu karena mereka ingin mengubah nasib berupa dapat kehidupan yang lebih baik dan layak. Oleh karena itu, para golongan Sudra memilih untuk meninggalkan negara India dan pergi ke negara lainnya. Nah, jadi apabila kau di negara India itu mereka jadi budak itu sampai Indonesia, mereka memperoleh kedudukan yang lebih baik serta dihargai oleh masyarakat sebab tidak ada sistem kasta yang mengikatnya. Mungkin sekian dari kelompok kita, Pak. Oke, mantap. Kelompok Sudra ya, sudah lengkap tuh menjelaskannya. Silahkan kelompok terakhir, arus balik nih. Tadi sendirian lagi, kasihan. Silahkan kelompok arus balik. Ya Pak, ini kayaknya kelompok Hanifah ya.
menjelaskan tentang arus balik, tentang teori arus balik. Nah, kalau menurut saya ya, kalau teori arus balik ini tuh rasional karena waktu pas zaman tersebut kan Nusantara dikenal sama jalur maritimnya dan jalur daratnya tuh terbuka lebar. Nah, itu tuh akhirnya membuka akses para masyarakat yang terpelajar pada masa tersebut untuk tertarik dan mencoba belajar ke India, dan akhirnya mereka tuh kembali pulang dan menyebarkan ajaran Hindu Buddha yang tampaknya sebarannya tuh jadi mudah diterima oleh para masyarakat lokal. Seperti itu, Bapak. Oke, mantap. Teori arus balik atau kelompok Hanifah tadi ya. Oke, silahkan. Ada yang ingin menambahkan ya? Kita mulai nih sesi yang agak hangat atau panas gitu ya. Silahkan, ada yang ingin mencoba menambahkan, menyanggah, atau mengklarifikasi gitu. Pak, menurut saya kelompok lain itu salah gitu. Silahkan, silahkan. Ada yang ingin mencoba duluan? Silahkan. Kesempatan terbuka buat sekelompok. Ayo, apakah ada? Saya, Pak. Oke, silakan. Jesse, dari kelompok mana nih Jesse? Dari Kesatria, Pak. Oke, kelompok Satria, silahkan. Bagaimana tuh? Kita tangguh. Waduh. Karena Pak, jadi kalau menurut kami si teori kesatria ini paling benar ya kalau kata kita tuh, karena pas abad 5 itu tuh Pak, menurut yang tadi yang kita udah temuin, di India Selatan tuh katanya lagi mengalami kehancuran, Pak. Jadi yang bisa bertahan tuh orang-orang kesatria, Pak. Justru yang bisa pindah-pindah ke Indonesia tuh orang kesatria, Pak. Karena tangguh ya? Waduh, ya, bener, Pak, banget. Karena tangguh, Pak. Jadi pendapatnya Satria paling benar gitu ya? Gak bisa gitu, Pak. Waduh, silakan Asep. Dari kelompok mana nih Asep? Saya Waisya. Woi, silakan. Pedagang. Pedagang itu apa? Iya benar, Waisya. Silakan. Waisya. Iya, gak bisa gitu. Bukan cuma kekuatan yang harus ditonjolkan dalam menyebarkan agama, Pak. Tapi yang sering berpergian lah yang kemungkinan besar dapat menyebarkan agama. Toh, masa dengan kekuatan saja agama ya? Sedangkan kan para Waisya yang sering kemana-mana menyebarkan agama itu menjadi suatu nilai plus lah buat teori Waisya. Itu aja sih Pak, saya pendukung Waisya. Waduh, Asep dengan Waisyanya dan Jesse dengan Satria nih. Wah mantap banget nih dua Brody dan Sistah Bapak nih. Silahkan, ada lagi dari kelompok lain mungkin menyanggah keduanya? Boleh, silahkan. Ada lagi dari kelompok lain atau gimana? Silahkan. Ya, tadi siapa? Oh, Susan. Silahkan, Susan. Halo, Susan. Ada nggak? Tadi? Ada, Pak. Ada. Pak, maaf, internetnya jelek. Iya, nggak apa-apa. Silahkan. Saya mah setuju sama Jessie, Pak. Soalnya satu kelompok. Jadi yang paling masuk akal itu teori Satria, Pak. Soalnya kelihatan juga peninggalannya, Pak. Kan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, itu tuh siapa lagi yang punya ide bikin kerajaan kayak gitu Pak, corak-coraknya kayak di India banget selain dari Satria. Masa pedagang nyiptain kayak gitu, Pak? Kan mereka mah lebih fokusnya dagang. Wih. Cakep banget, Susah. Wih, Pak, gak bisa gitu, Pak. Saya mau masuk lagi, bisa Pak. gitu. Wih, mantap. Saya mau masuk lagi, Pak. Saya Saya dulu, tersinggung. Ya oke, bentar ya. Tetap hangat nih. Waduh, silahkan dari Asep mau klarifikasi katanya. Waduh, silahkan. Tadi ada siapa, Pak? Ada suara siapa barusan, Pak? Haris sama ada murid baru juga nih, Afrizal. Nggak apa-apa, silahkan. Afrizal, murid dari Bangladesh, Pak. Waduh. Mungkin lebih mengerti, Pak. Mungkin lebih mengerti, Pak. Oke, silakan Asep. Gimana teorinya? Kayak gitu. Ya jadi kalau menurut saya Pak, pasti Pak kalau segala sesuatu itu kan dilihat tadi kan sebelumnya Bapak udah jelasin tuh ada peta kan ya Bapak. Nah jadi kan India itu harus ke sini kan banyak kemana-mana. Nah itu tuh jalur dagang sebenarnya Pak. Kalau misalkan nggak ada jalur itu
nggak akan bisa bangsa agama Hindu Buddha tuh datang ke Indonesia kalau tanpa ada itu aja sih Pak. Itu paling kuat teori dari Mantap Sudra. ya. Mantap pembelaan dari Asep tuh kepada Satria gitu ya. Silakan, tadi ada suara-suara Haris, silakan. Nah, boleh masuk gak Pak? Boleh, Sebenarnya boleh. saya ragu kalau kesatria sama pedagang yang nyebarin, karena kesatria itu fungsinya perang, bukan nyebarin agama Pak. Begitu juga pedagang. Yang menurut saya pasti penyebaran agama, kenapa bisa cepat ke Indonesia atau ke Nusantara, itu adalah fungsi dari Brahmana, karena baik Satria maupun Waisya itu tidak memahami kitab Weda sebagaimana sedalamnya orang Brahmana Pak. Dan mungkin Waisya ngasih punya ilmu perang tapi punya dalam juga ilmu agama sedalam Brahmana gitu Pak. Jadi itu nggak kuat menurut saya. Sedangkan Brahmana sendiri kan memang dia mendalami agamanya begitu dalam, dan akhirnya bisa merangkul raja-raja yang ada di Nusantara Pak. Nggak mungkin Satria datang, Pak saya mau nyebarin agama, pasti ditolak sama rajanya. Kalau Brahmana datang kan pakaiannya bagus, mukanya kalem, bekas air wudhu gitu. Jadi kan bisa nyebarin agama dan dipercaya oleh raja, makanya bisa cepat dan menyebarnya luas. Dan yang terpenting, penyebaran pertama itu adalah agama, bukan kebudayaan gitu. Mantap. Haris dari kelompok Brahmana menentang Asep dan Jesse gitu ya, dari Waisya dan Satria gitu. Mangga nih kelompok-kelompok arus balik dan Sudra kayaknya anteng-anteng aja nih. Gimana nih? Saya mau Pak ngomong. Oke, Hanifa dari kelompok Hanifa atau kelompok arus balik. Ya, saya tadi ngedenger yang Haris, saya sebenarnya setuju ya, jadi dari Brahmana. Tapi kalau menurut saya, bukan Brahmananya langsung yang datang ke Indonesia, terus akhirnya mereka menyebarluaskan, karena kan itu asing kan bagi masyarakat kita, dan masyarakat kita itu kan dulu punya budayanya sendiri, dan mereka itu susah gitu buat ngambil budaya dari orang lain tuh. Nah, makanya menurut saya lebih rasional tuh harus balik, karena kan berarti dari bangsa kita sendiri yang datang ke sana, belajar dari para Brahmana yang ada di India gitu. Akhirnya mereka datang ke Indonesia dan mulai menyebarkannya. Jadi kalau menurut saya, kalau buat menjelaskan menyebarkan agama, lebih ke si arus balik. Mungkin tidak jadi mereka yang membawa agama tersebut, jadi tidak mengenalkan, tapi lebih ke kayak mereka tuh menyebarkan si agamanya, makanya bisa diterima secara cepat oleh bangsa kita sendiri, karena itu kan dari bangsa kita juga ya. Begitu Pak. Oke, mantap dari kaum pribumi gitu ya. Ya bukan kita Pak, yo mantap. Silakan ada lagi sanggahan atau mau dari Sudra nih? Sudra kayaknya diem baik nih, anteng-anteng baik. Mau coba Pak dari Sudra. Ya, silahkan. Pertama mau nyanggah dulu dari kaum Brahmana. Tadi Haris katanya ya itu kaum Brahmana, padahal kan kalau setahu saya yang saya baca kaum Brahmana nggak boleh menyeberangi laut. Sedangkan mau ada Brahmana misal dari lewat jalur laut ke Indonesia atau mau lewat jalur darat ke Indonesia, itu kan sama aja bakal nyebrang laut. Di utara Sumateranya harus nyebrang laut mau nggak mau. Berarti kalau misalnya gitu kayaknya bukan Brahmana deh. Soalnya kalau Brahmana tuh kalau misalnya mereka menyeberangi laut, mereka kehilangan statusnya sebagai Brahmana. Terus kalau saya sendiri lebih yakin ke Sudra, soalnya kaum kalian nih Ksatria, Waisya, Brahmana, kalian tuh tidak akan sampai sejauh itu kalau misalnya bukan karena Sudra yang kalian punya, bukan karena budak yang kalian punya. Terus kalau ke Indonesia kan pasti kalian punya urusan masing-masing. Ksatria ada urusan masing-masing, terus Waisya udah pasti dagang. Sedangkan Sudra ini kan mereka bisa terlepas ya dari kalian, dari kontraknya dengan kalian lah misalnya. Nah, di situ mereka misal berinteraksi dengan lebih baik dengan masyarakat Indonesia, sehingga mereka kontaknya tuh lebih banyak gitu dengan masyarakat Indonesia pada saat itu. Begitu. Wih, mantap nih dari Sudra, menentang semuanya. Waduh, tapi tadi menentangnya 3 ya. Yang oke. Mangga ada pembelaan. Siapa tahu ada nih, silahkan. Bapak beri kesempatan pada satu pembelaan lagi atau menambahkan lagi, boleh silahkan. Boleh masuk Pak. Boleh, waduh Haris. Aduh, boleh. Kok saya merasa saya sendiri yang diserang Pak, karena kan ada teori-teori lain yang menyatakan kekuatannya masing-masing Pak. Kok saya yang merasa diserang Pak?
Jadi saya ingin menambahkan argumen yang memperkuat argumen saya yang saya Pak. Ya, Jadi silakan. kan teori arus balik itu ketika kirimkan para cendekiawan dari Nusantara ke India maupun sebaliknya. Tapi kan sebelum ada pengirim pasti ada pengaruhnya. Dari mana mereka tahu ada perkembangan Hindu atau Buddha di India gitu. Kalau tidak ada pengaruhnya dari Brahmana gitu Pak. Memang saya membaca bahwa Brahmana itu dikatakan tidak boleh melewati lautan atau air, tapi kan dia bisa menyebarkan melalui raja-raja di daratan. Nah, dari raja-raja ini mereka bisa mempengaruhi masyarakatnya yang bisa bisa menyebarkan secara tidak langsung, Pak. Jadi Brahmana itu tetap berperan walaupun secara tidak langsung maupun secara langsung melalui raja-raja di setiap wilayahnya gitu, Pak. Wih, mantap ya. Jadi atas dasar bacaannya gitu ya. Nanti boleh ya dibagikan kepada teman-teman gitu ya, bacaannya gitu ya. Coba saya lihat kolom komentar luar biasa nih. Waduh, benar ya, Haris merasa wah terpojok gitu. Ini apalagi kaum Brahmana katanya bisa terbang. Waduh. Waduh, kalau dasarnya katanya saya juga bingung ya. Waduh, katanya ini bisa berjalan di atas air. Kan nggak boleh menyeberang air, artinya nyentuh air juga gitu ya. Oke. Karena semua kelompok sudah menyampaikan gitu ya tambahan pembenaran, pembelaan dan juga sanggahannya. Bahkan Bapak coba rangkum gitu, karena kalau debat terus 2 jam kita di sini tidak beres gitu ya. Kebetulan karena kita mungkin di jam. Part 2 dong Pak. Kenapa? Buat part 2-nya. Oke, boleh ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bikin part 2-nya gitu. Siapa yang paling benar kira-kira gitu ya. Oke, ini di kolom chat ada apa nih? Brahmana bisa teleportasi. Waduh. Kalian kayaknya terlalu banyak makan drama dan anime-anime ini. Jadi teleport lah, bisa terbang lah, buset dah. Oke. Jadi apa yang bisa Bapak simpulkan gitu ya? Bukan simpulkan, Bapak rangkum gitu ya dari pandangan Brahmana, pandangan Satria, Waisya, Sudra, dan arus balik gitu atau kelompok Hanifah. Jadi kelima-limanya tuh sama-sama memiliki bukti pendukungnya masing-masing. Bukti pendukung, argumentasi, dan teori yang melatar belakanginya. Seperti, waduh, ada multiverse. Gitu, tapi bukan berarti wah Brahmana bisa terbang Pak gitu. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan dari ragam teori itu adalah bahwasannya terjadi sebuah interaksi gitu. Interaksi antara kita bangsa Nusantara Indonesia dengan bangsa lain gitu. Dan ada satu hal yang bisa kita tangkap gitu, tangkap gitu. Ada yang bisa kita tangkap dari pembelajaran teori masuknya ini adalah bahwasannya kita itu bangsa yang penerima gitu, menerima dengan baik gitu ajaran-ajaran yang ada gitu. Waduh, Brahmana ntar masuk MC. Waduh. Ini masih berlanjut nih di kolom chat nih kayaknya nih. Gitu ya. Jadi ragam teori ini tuh membuktikan bahwa orang-orang Indonesia ini menerima dengan baik gitu ajaran-ajaran dari luar yang mungkin bagi Brahmana yang paling tepat karena ada ajarannya dan juga bisa berkomunikasi dengan raja-raja gitu dan tidak kuulen seperti Satria dan Waisya gitu ya. Tapi menurut Satria ya kami yang paling kuat gitu karena wanita tangguh dan pria tangguh yang datang ke Indonesia itu. Tapi kata Waisya ini jalur perdagangan Pak gitu. Jadi betul ya. Jadi interaksi yang tercipta itulah yang menjadikan peradaban Hindu dan Buddha itu eksis dan berkembang dengan pesat di Indonesia pada zamannya seperti itu. Jadi itu ya yang bisa Bapak simpulkan gitu. Jadi bangsa kita tuh bangsa yang toleran gitu, toleran terhadap hal-hal baru gitu. Jadi kepoan gitu, anak kayak selayaknya bangsa yang selayaknya bangsa yang akan besar di masa yang akan datang tuh karena memang bangsa yang tetap curious atau tetap rasa penasaran itu tinggi terhadap budaya-budaya yang datang kepadanya seperti itu. Nah, karena waktu juga menunjukkan ya sudah pukul segini gitu dan kalian juga mungkin sudah gatel-gatel ingin pulang gitu ya. Karena kita kebetulan sejarahnya pembelajarannya di akhir gitu ya, karena saya nggak tahu nih kenapa sekolahnya pembelajarannya di jam-jam segini gitu. Padahal kan jam-jam segini jam-jam rawan gitu ya. Ada yang bisa menyampaikan kepada Bapak nih, Brody dan Sistah sekalian, apa sih yang didapat gitu dari pembelajaran kali ini gitu, atau apa yang kalian dapat gitu dari pembelajaran kali ini? Silahkan. Ada yang berani menyampaikan? Silahkan.
Saya mungkin Pak boleh. Oke, silahkan Susan. Jadi yang saya pelajari hari ini itu ada berbagai teori ya Pak yang tadi diungkapkan dari mulai Brahmana, Waisya, lalu ada Sudra, arus balik, Satria dan yang lain-lainnya. Nah untuk mungkin saya refleksi juga ya ke diri saya hari ini terkait dengan debat kita hari ini Pak. Jadi meskipun kita ini beda-beda tapi tetap satu, terus saling menghargai dan menghormati dari pendapat atau opini orang lain gitu Pak. Wih, mantap Susan ya. Saya apresiasi dulu Susan ya karena telah mendapatkan refleksi diri yang begitu dalam gitu, dan saya juga mengapresiasi ya kepada teman-teman baik yang dari Brahmana, Satria, Waisya, Sudra dan arus balik gitu ya, yang telah dengan berapi-api gitu ya, dengan sampai membuat diskusi itu terasa hangat gitu, dan juga tetap dengan rasa menghormati sesama pandangannya gitu. Jadi tidak kekeh gitu, meskipun tadi Haris kata, wah saya merasa terpojok Pak, tapi ya tidak merasa tersinggung gitu ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan manfaat pembelajaran kali ini yang didapat, silahkan. Saya Pak. Oke, Arinda silahkan. Ya kurang lebih sama seperti Susan Pak. Jadi dengan cara pembelajaran debat ini kita itu sama-sama bisa melatih kemampuan untuk menyampaikan pendapat. Jadi kan kalau yang awalnya nih bisa diem-diem aja, tapi pas di debat ini kan jadi pada ngomong, terus kan jadi ya latihan gitu gimana caranya untuk mempertahankan argumen gitu, biar biar meyakinkan orang lain gitu. Wih, mantap, luar biasa ya. Jadi selain tadi saling menghargai, juga melatih cara berkomunikasi kalian dan berinteraksi dengan sesama teman sebaya. Seperti itu ya, keren banget Arinda ya. Saya juga mengapresiasi ya, Arinda telah mendapatkan insight yang begitu luar biasa dan mendalam. Gitu. Mungkin ada lagi dari teman-teman, satu lagi silahkan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, silahkan. Waduh, ada nggak nih? Kayaknya tidak ada. Ada? Waduh, kayaknya sudah gatel-gatel ya, ingin pulang gitu ya. Oke, jadi akan Bapak simpulkan gitu ya hasil pembelajaran kali ini. Betul ya, betul apa yang disampaikan oleh Susan dan Arinda gitu. Ketika kita bisa menghargai pandangan orang lain, kemudian bisa pula menyampaikan apa yang ada di dalam kepala dan hasil diskusi kita, itu sangat-sangat mendalam dan sangat-sangat berarti gitu bagi kita semua gitu, terutama dalam pembelajaran kali ini gitu, di mana kita dapat mengenali perbedaan, menghargai perbedaan, dan juga menyampaikan perbedaan kita secara optimal dan baik seperti itu. Jadi Bapak harap Brody dan Sista semua bisa mengimplementasikannya, baik itu secara daring maupun secara luring pada kehidupan nyata. Jadi jangan hanya sebatas di kelas ini gitu ya, sampai kata Jessi tadi, Pak bisa ada part 2, boleh silahkan. Jadi silahkan itu kalian menjadi pengayaan atau enrichment dari ilmu kalian yang kalian dapatkan hari ini untuk keilmuan di yang masa akan datang. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak akan menyampaikan dulu ya. Jadi pertemuan selanjutnya setelah kita menyelesaikan pembelajaran mengenai teori masuk Hindu Buddha ini, kita akan mempelajari terkait dengan peradaban Hindu dan Buddha ya, masih gitu ya, tentang kerajaan-kerajaan nih teman-teman, kerajaan-kerajaan nih yang sudah ada di belakang-belakang ini. Kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai peradaban-peradaban kerajaan yang ada di Indonesia dan bercorak Hindu dan Buddha, dan akan dilanjutkan dengan peradaban yang menjadi peradaban mayoritas hari ini ya, sampai hari ini adalah peradaban ajaran atau corak peradaban agama Islam, seperti itu. Mungkin seperti itu yang Bapak bisa sampaikan, dan jangan lupa ya untuk tetap memperkaya wawasan dan hasanah ilmuwan kalian gitu ya, baik itu dari sebaran Hindu dan Buddha maupun yang materi selanjutnya ya, terkait dengan ajaran persebaran peradaban Muslim seperti itu. Mungkin sekian dari Bapak, mohon maaf apabila banyak kesalahan yang Bapak lakukan pada saat perkuliahan, pada saat pembelajaran, dan sangat Bapak apresiasi ya kepada teman-teman yang sudah aktif banget hari ini, Brody dan Sista semuanya. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa tetap bertemu, bertatap maya ataupun bertatap tidak maya. Seperti itu, sekian, terima kasih, dan sudah boleh leave Zoom-nya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.